Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa mengatakan, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Selamat pagi, saya Rizky Monika. Salam kenal teman-teman semua. Apakah Anda pernah merasa kesulitan dalam membuat keputusan yang penting untuk bisnis Anda? Apakah Anda pernah merasa sulit dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat? Nah, jadi sistem pendukung keputusan dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Hari ini saya akan membahas pentingnya sistem pendukung keputusan dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efektif. Sistem pendukung keputusan dapat membantu kita dalam memproses data yang kompleks dan memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada data yang kita miliki. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu meningkatkan kualitas bisnis Anda, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi operasional bisnis Anda. Pendukung keputusan dalam bisnis. Dalam bagian ini, kita akan membahas secara lebih rinci bagaimana hal ini dicapai oleh berbagai jenis sistem informasi manajemen, pendukung keputusan, dan sistem informasi lainnya. Kita akan memfokuskan pada bagian peran internet, dan teknologi informasi lainnya yang berbasis web dalam mendukung aktivitas pengambilan keputusan dari setiap manajer dan pekerja yang berpengetahuan dalam bisnis. Nah, terdapat ada informasi keputusan dalam manajemen, terdapat ada tiga. Yang pertama manajemen strategis, yang kedua manajemen taktis, yang ketiga manajemen operasional. Tingkat pengambilan keputusan manajemen terdapat tiga, yaitu manajemen strategis, manajemen taktis, manajemen operasional. Nah, manajemen strategis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Tujuan utama manajemen strategis adalah mencapai keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan yang memungkinkan organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kedua, manajemen taktis adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan jangka menengah organisasi. Tujuan dari manajemen taktis adalah untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dalam manajemen strategis ke dalam tindakan konkret dan operasional. Manajemen taktis melibatkan berbagai aktivitas seperti pengorganisasian sumber daya organisasi, penentuan prioritas, alokasi anggaran, pembangunan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi kinerja. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang yang diinginkan. Yang ketiga, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan operasional sehari-hari dari suatu organisasi. Tujuan dari manajemen operasional adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dan memastikan kegiatan operasional berjalan lancar dan efektif. Manajemen operasional melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan operasional. Kegiatan ini meliputi pengolahan produksi, manajemen persediaan, pengaturan jadwal, pengawasan kualitas, serta pengolahan sumber daya manusia. Adapun struktur keputusan. Yang pertama ada tak terstruktur, yang kedua semi terstruktur, yang ketiga terstruktur. Keputusan yang terstruktur melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan diperlukan. Dapat disebut
disebutkan lebih awal keputusan pemesanan ulang persediaan yang dihadapin oleh kebanyakan bisnis. Keputusan tak terstruktur melibatkan situasi keputusan di mana tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Nah, yang ketiga bersifat semi terstruktur. Maksudnya beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk mengarah ke suatu keputusan yang direkomendasikan. Selanjutnya, kita akan membahas atribut yang harus ada dalam produk informasi yang berkualitas tinggi. Nah, yang pertama ada dimensi waktu, yang kedua ada dimensi isi, yang ketiga ada dimensi bentuk. Nah, di dimensi waktu itu ada ketetapan waktu, kekinian, frekuensi, periode waktu. Nah, di dalam dimensi isi terdapat keakuratan, relevansi, kelengkapan, keringkasan, cakupan, dan kinerja. Di dalam dimensi bentuk terdapat kejelasan, rinci, urut, presentasi, dan media. Selanjutnya, pendukung keputusan dalam bisnis. Terdapat tren pendukung keputusan atau Decision Support System atau yang kita singkat DSS adalah perkembangan terbaru dalam teknologi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Tren ini didorong oleh perluasan akses ke data dan informasi, serta kemampuan komputer untuk mengolah data dengan cepat dan akurat. Beberapa tren pendukung keputusan yang terkini antara lain Business Intelligence (BL) adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dengan memanfaatkan data dan informasi yang telah diolah menjadi informasi yang lebih berguna dan mudah dipahami. BL mencakup berbagai jenis alat, termasuk pemrosesan data, analisis data, dan pelaporan yang berguna untuk memahami tren bisnis dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada Big Data Analytics. Adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang memerlukan alat analisis khusus untuk mengolahnya. Big Data Analytics adalah teknologi yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan akurat tentang tren bisnis. Yang ketiga ada Machine Learning (ML). Adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data yang tersedia dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Dalam konteks pendukung keputusan, ML dapat digunakan untuk memprediksi tren bisnis dan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang keempat ada Internet of Things atau yang kita singkat sebagai IoT. Adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Dalam konteks pendukung keputusan, IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor dan perangkat lainnya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendukung keputusan. Yang terakhir ada cloud computing. Adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi dan informasi melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur IT sendiri. Dalam konteks pendukung keputusan, cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses alat analisis dan informasi dari mana saja dan kapan saja, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Tren pendukung keputusan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam berbagai bisnis mereka. Selanjutnya, sistem informasi manajemen atau yang kita singkat SIM adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan manajemen dengan memberikan informasi yang lebih akurat, tepat waktu, dan relevan tentang operasi bisnis. SIM terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data bisnis. Beberapa manfaat dari penggunaan SIM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada meningkatkan
transparansi bisnis. Yang keempat ada meningkatkan koordinasi dan kolaborasitas. Yang kelima ada meningkatkan keamanan data. Selanjutnya kita akan membahas sistem pendukung keputusan. Nah, jadi sistem pendukung keputusan disebut juga DSS, yaitu Sistem Informasi Interaktif yang menyediakan informasi pemodelan dan pemanipulasian data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Dalam kata lain, sistem pendukung keputusan atau yang kita singkat SPK adalah sebuah sistem komputer untuk perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih rasional berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan. SPK dapat membantu pengambilan keputusan dengan cara memproses informasi dan data yang diberikan, kemudian memberikan rekomendasi atau alternatif keputusan yang dapat diambil berdasarkan data dan kriteria yang telah ditentukan. Sistem ini membantu pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, lebih cepat, dan efektif dan efisien. Sistem pendukung keputusan dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti manajemen, keuangan, bisnis, pemasaran, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam bisnis, sistem pendukung keputusan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis seperti pemilihan vendor, pemilihan karyawan, alokasi sumber, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan, pengambilan keputusan dapat mengoptimalkan bagaimana sumber daya yang tersedia, mengurangi biaya pengambilan keputusan, serta meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan, dan juga mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Penggunaan sistem pendukung keputusan. Penggunaan sistem pendukung keputusan melibatkan proses pemodelan analitis yang interaktif, penggunaan DSS untuk menemukan informasi yang dibutuhkan untuk membantu membuat keputusan. Penggunaan sistem pendukung keputusan melibatkan 4 jenis. Yang pertama ada analisis jika maka. Analisis jika maka yaitu mengamati bagaimana perubahan yang berulang-ulang terhadap suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Terus yang kedua ada analisis sensitivitas, yaitu adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam suatu variabel atau parameter dapat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah model atau proyek. Yang ketiga ada analisis pencarian saran, yaitu membuat perubahan yang berulang-ulang terhadap variabel tertentu hingga variabel yang dipilih mencapai nilai sasarannya. Yang keempat ada analisis optimisasi, yaitu menemukan nilai optimum untuk variabel tertentu yang diberikan pembatas tertentu. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif, yaitu yang kita singkat SIE. Adalah sebuah sistem informasi yang telah dirancang untuk membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat puncak manajemen. SIE menyediakan informasi basis yang akurat, relevan, dan mudah diakses untuk membantu eksekutif membuat keputusan yang tepat dan strategis. Nah, beberapa karakteristik dari SIE adalah sebagai berikut. Yang pertama ada berfokus pada pengambilan keputusan. Tingkat SIE yang dirancang untuk membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga informasi yang kita sediakan harus berfokus pada isu-isu strategis yang penting bagi suatu organisasi. Memiliki kemampuan analisis yang kuat, SIE harus mampu melakukan analisis data yang kompleks dan menghasilkan informasi yang relevan dan akurat. Hal ini membutuhkan teknologi yang canggih seperti teknik data mining, artificial intelligence, dan machine learning. Menyediakan informasi serta real-time, SIE harus menyediakan informasi secara real
tim sehingga para eksekutif dapat mengakses data terbaru dan membuat keputusan yang lebih akurat. Memiliki antarmuka yang mudah digunakan SIE harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan intuitif sehingga eksekutif dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam bisnis modern yang kompleks dan berubah dengan cepat, penggunaan SIE menjadi semakin penting dalam membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan strategis yang tepat dan efektif. SIE dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan, meningkatkan responsivitas bisnis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam operasi bisnis. Selanjutnya, portal perusahaan dan pendukung keputusan. Portal perusahaan adalah sebuah platform yang menyediakan akses terhadap berbagai informasi dan layanan bagi karyawan, manajemen, dan pelanggan perusahaan. Portal informasi perusahaan adalah sebuah platform atau situs web yang menyediakan informasi tentang perusahaan, produk atau layanan yang ditawarkan, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, karir, dan kesempatan kerja, dan berbagai informasi lainnya yang relevan dengan perusahaan. Beberapa fitur yang dapat dimiliki oleh portal perusahaan adalah sebagai berikut. Informasi karyawan. Portal perusahaan dapat berisi informasi tentang karyawan seperti profil karyawan, data personal, pengalaman kerja, dan kinerja karyawan. Informasi ini dapat membantu manajemen dalam mengolah sumber daya manusia dan membuat keputusan yang lebih baik dalam promosi dan pengembangan karyawan. Terus ada informasi operasional portal. Perusahaan dapat berisi informasi tentang operasi perusahaan seperti laporan keuangan, laporan kinerja bisnis, dan informasi tentang pelanggan dan pesaing. Informasi ini dapat membantu manajemen dalam memonitor kinerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan produk serta strategi pemasaran dan pengambilan keputusan operasional. Terus ada kolaborasi dan komunikasi portal. Perusahaan dapat menyediakan fitur kolaborasi dan komunikasi antara karyawan dan tim dalam perusahaan, seperti forum diskusi, obrolan langsung, dan fitur kolaborasi dokumen. Fitur ini dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi dan membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas secara efektif. Sistem pendukung keputusan portal perusahaan dapat menyediakan keputusan yang dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik. Sistem pendukung keputusan ini dapat menyediakan analisis data yang kompleks dan informasi yang relevan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Manfaat dari penggunaan portal perusahaan dan bisnis sistem pendukung keputusan adalah salah satunya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional portal perusahaan dan sistem pendukung keputusan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih relevan dan lebih akurat. Terus ada meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dalam organisasi portal perusahaan dapat meningkatkan kolaborasi. Sistem manajemen pengetahuan. Tujuan utama dari sistem manajemen pengetahuan adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Dengan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan, organisasi dapat mengumpulkan, mengorganisasi, dan menyimpan informasi dan pengetahuan yang terkait dengan operasi, bisnis, dan kegiatan organisasi. Sistem manajemen pengetahuan dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis dengan memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Dengan demikian, sistem manajemen pengetahuan individu atau kelompok dalam organisasi dapat
berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dalam sebuah platform atau sistem terpusat. Sistem manajemen pengetahuan terdiri dari beberapa komponen, termasuk teknologi, proses, dan orang-orang yang menggunakan sistem tersebut. Beberapa teknologi yang digunakan dalam sistem manajemen pengetahuan adalah database, aplikasi pengolahan kata, sistem manajemen dokumen, dan sistem manajemen pengetahuan berbasis web. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan juga memerlukan proses untuk memastikan bahwa informasi yang disimpan dan dikelola secara efektif, serta orang-orang yang terlibat dalam mengelola sistem tersebut dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Sistem manajemen pengetahuan menjadi semakin penting bagi organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan. Organisasi dapat meningkatkan kinerja bisnis, mengurangi biaya, dan mempercepat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Yang pertama ada bisnis dan AL. Yang kedua ada kecerdasan gambaran umum, kecerdasan artisal. Yang ketiga ada jaringan saraf. Nah, jadi bisnis teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau yang kita singkat AL digunakan dalam berbagai cara untuk memperbaiki pendukung keputusan yang disediakan bagi manajer dan praktisi bisnis di banyak perusahaan. Yang kedua ada kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Yang ketiga ada jaringan saraf, yaitu jaringan saraf neural network adalah sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan otak dari elemen pemrosesan yang saling berhubungan yang disebut neuron. Nah, jadi jaringan saraf akan mengubah kekuatan interaksi antara elemen pemrosesan dalam menanggapi pola yang berubah-ubah pada data dan hasilnya. Yang keempat ada sistem logika yang kabur. Yang kelima ada algoritma genetis. Yang keenam ada realitas visual. Nah, sistem logika yang kabur atau fuzzy logic adalah metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia. Contoh aplikasinya sangat banyak di Jepang, namun jarang di Amerika Serikat. AS menggunakan solusi AL seperti sistem pakar. Jepang mengimplementasikan aplikasi khususnya penggunaan chip mikroprosesor. Nah, yang kelima ada algoritma genetis. Ini adalah aplikasi yang berkembang dari AL software algoritma genetis yang menggunakan teori Darwin. Algoritma genetis khususnya berguna untuk situasi di mana ribuan solusi memungkinkan dan harus dievaluasi untuk menghasilkan solusi yang optimal. Yang keenam ada realitas visual. Sistem informasi manajemen adalah jenis dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, kebutuhan informasi pengambilan keputusan pada tingkat operasional, taktis di organisasi dalam situasi keputusan yang terstruktur. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus dari Boehringer Ingelheim menggunakan alat berbasis web untuk analisis dan pelaporan keuangan. Kita sebut dengan Boehringer Ingelheim adalah sebuah perusahaan farmasi multinasional yang berkantor pusat di Jerman. Mereka memutuskan untuk menggunakan alat berbasis web untuk membantu mereka melakukan analisis dan pelaporan keuangan. Dalam proyek ini, perusahaan bekerja sama dengan sebuah perusahaan teknologi untuk membangun alat yang dapat menggabungkan data keuangan dari berbagai sumber, seperti sistem keuangan internal dan laporan publik. Boehringer menggunakan alat kecerdasan bisnis Chang'e Power Play. Ini dengan cara menganalisis informasi pendapatan dan pengeluaran dengan menggunakan data kolom dan baris, memasukkan berbagai dimensi dan ukuran
Lalu, seperti anggaran tahun sebelumnya, kemudian menggali dan mendapatkan rincian dari data tersebut. Lalu para eksekutif dapat mengakses data ini melalui Checknos Upfront yang aman mengirim laporan melalui browser di internet Boehinger. Sistem ini juga mengizinkan analisis Adebooch hingga mendapatkan sebuah ringkasan menurut rekening pelanggan atau sebuah produk. Alat tersebut dapat memvisualisasikan data dalam format yang mudah dipahami, termasuk grafik, tabel, dan diagram. Dalam penggunaannya, alat ini membantu Boehinger menghemat waktu dan sumber daya dalam melakukan analisis keuangan yang kompleks. Selain itu, alat ini juga memberikan keuntungan lain, seperti meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, serta keuntungan lainnya seperti meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menggunakan tim keuangan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan efektif. Dalam keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang berguna bagi perusahaan untuk memberikan proses dan hasil keuangan mereka. Dengan alat yang tepat dan penggunaan yang cerdas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan mereka. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama ada pertanyaan, apa manfaat bisnis dan batasan dari sistem pelaporan dan analisis keuangan berbasis web di Boehinger? Nah, jadi sistem pelaporan dalam analisis keuangan berbasis web yang digunakan oleh Boehinger memiliki beberapa manfaat dan batasan, antara lain yang pertama manfaatnya. Yang pertama ada efisiensi. Sistem ini membantu perusahaan menghemat waktu dan sumber daya dalam melakukan analisis keuangan yang kompleks. Yang kedua ada akurasi. Sistem ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga ada visualisasi. Sistem ini dapat memvisualisasikan data keuangan dalam format yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, dan diagram. Yang keempat ada aksesibilitas. Sistem ini dapat diakses dari di mana saja dengan koneksi internet sehingga memudahkan akses informasi keuangan perusahaan. Terus ada batasan. Batasan yang pertama adalah keamanan. Penggunaan sistem berbasis web dapat meningkatkan risiko keamanan data sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih ketat dalam menjaga keamanan data. Yang kedua ada biaya. Implementasi sistem ini membutuhkan biaya dan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Terus yang ketiga ada ketergantungan. Perusahaan mungkin menjadi terlalu tergantung pada sistem dan teknologi ini sehingga membuat mereka rentan terhadap kerentanan teknologi dan masalah koneksi internet. Yang keempat ada keterbatasan analisis. Analisis keuangan yang dilakukan oleh sistem ini mungkin tidak lengkap dan tidak menyertakan aspek-aspek non-keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan. Dalam keseluruhan, sistem pelaporan dan analisis keuangan berbasis web memiliki manfaat dan batasan yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diimplementasikan. Boehinger telah berhasil memanfaatkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan mereka. Namun perlu diingat bahwa penggunaan sistem ini juga perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Baiklah, soal selanjutnya itu bagaimana alat Checknos yang digunakan oleh Boehinger digunakan untuk marketing serta aplikasi pelaporan dan analisis bisnis lainnya. Jadi, Checknos adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pelaporan dan analisis bisnis. Alat ini memiliki fitur yang kuat dan dapat membantu tim marketing dan bisnis dalam mengumpulkan data, memvisualisasikan informasi, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Cara menggunakan Checknos untuk marketing serta aplikasi pelaporan dan analisis bisnis lainnya, yaitu yang pertama pengumpulan data. Cara menggunakan Checknos untuk pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan sumber data yang berbeda ke dalam suatu platform Checknos. Selanjutnya, data ini dapat diolah dan disimpan dalam bentuk yang dapat diakses dan digunakan oleh tim marketing dan bisnis. Yang kedua ada platform laporan dan analisis.
Jadi cara menggunakan Cognos untuk pelaporan dan analisis bisnis adalah dengan memilih data yang ingin dianalisis, membuat laporan yang diinginkan, dan memvisualisasikan data dalam bentuk yang relevan dan mudah dimengerti. Yang ketiga ada prediksi dan pemodelan bisnis. Nah, jadi cara penggunaan IBM Cognos untuk memprediksi dan pemodelan bisnis adalah dengan mengumpulkan data historis yang relevan, membangun model prediktif yang tepat, dan menguji model untuk menghasilkan hasil bisnis yang lebih akurat. Yang keempat ada integrasi dengan alat pemasaran lainnya. IBM Cognos dapat terintegrasi dengan berbagai alat pemasaran lainnya seperti Google Analytics dan Adobe Marketing Cloud. Hal ini memungkinkan tim marketing untuk melihat data dari berbagai sumber dalam suatu tepat dan membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Cara menggunakan IBM Cognos untuk integrasi dengan alat pemasaran lainnya adalah dengan menghubungkan alat pemasaran ke dalam platform IBM Cognos dan memilih data yang ingin dianalisis. Soal selanjutnya yaitu bagaimana alat Cognos yang digunakan oleh Boehringer digunakan untuk marketing serta aplikasi pelaporan dan analisis bisnis lainnya. Contoh aplikasi Cognos dalam bisnis adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan retail menggunakan Cognos untuk menganalisis data penjualan mereka dari berbagai sumber, termasuk data dari toko fisik dan toko online. Dengan menganalisis data ini, mereka dapat melihat kinerja toko mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran dan operasi mereka untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, mereka juga menggunakan Cognos untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, mereka juga menggunakan Cognos untuk membangun model prediktif yang memprediksi permintaan produk di masa depan dan menyesuaikan stok dan strategi pemasaran mereka dengan lebih baik. Dalam kesimpulannya, Cognos adalah sebuah alat pelaporan dan analisis bisnis yang kuat dan dapat membantu tim marketing dan bisnis dalam mengumpulkan data, memvisualisasikan informasi, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih tepat. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.